sesudah saya selesai pendidikan sekolah rakyat dulu namanya, sekarang disebut sekolah dasar. Sesudah itu saya masuk ke Seminari Menengah Santo Paulus Palembang pada tahun 1958. Apa yang menarik saya pada waktu itu sebetulnya? Tidak begitu mudah untuk diceritakan. Kehadiran misionaris yang sering pergi ke kampung-kampung, yang sering mengunjungi umat yang masih sangat miskin pada waktu itu sebagai penduduk tapi transmigran baru dari Jawa, masih di tengah hutan dan sebagainya seperti itu bagi saya sebagai anak-anak sudah menarik ya. Apa sebetulnya yang mendorong para pastor seperti itu? Walaupun saya belum berpikir lebih jauh, tetapi juga yang menarik saya pada awalnya adalah karena para frater pada waktu itu sering berkunjung ke paroki. Paroki di mana saya dibesarkan adalah paroki Mataram Tugumulyo. Frater itu pada waktu liburan, memang saya hanya ingat beberapa frater datang ke sana tetapi membawa buku-buku besar. Waktu itu buku itu namanya buku Liber Usualis, yaitu buku nyanyian Gregorian yang dinyanyikan pada waktu merayakan misa. Ada Kyrie, ada Gloria, ada Sanctus, ada Agnus Dei dan sebagainya. Itu pertama, itu menarik saya. Menarik sebagai anak-anak ya, melihat frater yang waktu itu pun saya belum tahu persis apa itu frater. Kemudian Romo paroki yang adalah masih Romo misionaris Belanda. Saya ingat itu Romo Theodorus Bors. Itu kalau habis misa biasanya dia langsung ke berlutut di depan tabernakel berdoa sejenak. Baru kemudian dia keluar menyalami umat. Itu juga menarik saya pada waktu itu. Itulah yang pada awalnya mungkin menyebabkan saya masuk ke seminari menengah, naik kereta api dari Lubuk Linggau sampai ke Palembang dengan tas besar, tas besi. Itu kepunyaan orang tua, tas besi yang dibawa dari Jogja waktu itu sebagai transmigran untuk membawa barang-barang. Itu saya bawa ke Palembang dengan tas besi itu. Kemudian saya selesai seminari menengah tahun 64-65. Lalu saya pindah ke Gisting, ke novisiat. Di novisiat bersama dengan teman saya satu kelas ada 6 teman. dari 6 itu yang menjadi imam saya, Romo Endro, Romo Cipto, Romo Adi Swarman. Sedangkan yang lain itu mengundurkan diri di tengah jalan. Kalau saya renungkan sekarang apa yang menarik dan apa yang menyebabkan saya masuk seminari, tentu pertama-tama yang saya peroleh itu adalah berkat yang diberikan keluarga pertama-tama. Entah itu cara kita berkomunikasi, bagaimana bapak ibu dalam keluarga itu berkomunikasi dengan tetangga, dengan banyak orang dan sebagainya, itu mungkin itu yang tertanam dalam diri saya, keluarga itu. Juga kesabarannya dengan anak-anak dan sebagainya itu menjadi kekuatan saya. Mungkin bukan karena saya, tetapi karena benih yang ditanamkan keluarga itu, terutama yang membentuk saya menjadi orang seperti ini. Pasti itu dari keluarga itu. Maka kita tentu berharap bahwa dari keluarga-keluarga akan tertanamkan suatu sifat-sifat keutamaan yang mendukung panggilan itu. Sebagai
Imam itu saya pikir imam adalah guru iman. Maka ketika kita berkunjung, ketika bertemu dengan umat, saya bertanya dalam diri sendiri, apa sebetulnya iman apa yang sedang diperjuangkan dalam keluarga ini, dalam umat ini. Nah, itu lalu membantu saya untuk berbicara seperti apa. Mengarahkan saya, bukan berbicara sembarangan, tetapi berbicara dengan pikiran iman apa yang sedang menjadi perjuangan dalam keluarga yang mungkin sedang sakit, yang sedang saling bertengkar, yang kurang rukun, apa? Kan mereka orang Katolik dibaptis, jadi saya pikir pasti Tuhan juga berjuang dalam hidup mereka. Maka saya pelan-pelan kesadaran ini tumbuh bahwa sebetulnya menjadi imam itu melayani Tuhan yang sedang bekerja dalam keluarga, dalam hati umat, dalam orang yang merasa berdosa. Nah, itu membantu penghayatan imamat. Cara melihat orang dalam kesulitan tidak langsung mengadili, tapi melihat Tuhan sedang bergolak di situ. Saya mau berterima kasih. Pertama kepada keluarga. Entah yang bisa hadir pada kesempatan ini dalam pertemuan, tetapi juga tentu Bapak Ibu saya yang mengembangkan diri saya dalam hidup ini. Tanpa mereka saya tidak bisa mempunyai suatu sifat-sifat yang baik untuk imam ya, untuk menjadi imam. Itu satu. Terima kasih doa-doanya, doa-doa para uskup, para seluruh umat yang hadir dalam hidup saya itu sangat mendukung saya, sangat perlu bahwa saya didoakan, sangat penting bahwa imam-imam didukung dengan doa-doa. Terima kasih atas berkat dan doanya untuk saya. Dari Tugu Mulyo kau melangkah, anak kampung sederhana penuh asa. Ibunda mendoakan setiap langkah, kasih keluarga jadi penguat. Lewat gitar kau bernyanyi riang, panggilan hidup terus dimurnikan. Jiwa pelayan terus diasah, kasih Yesus jadi pegangan. Aku ini hamba-Mu Tuhan, jadi moto hidupmu. Meski berat akhirnya kau menyerah, dalam kasih-Nya kau pasrah. 80 tahun berlaga di medan gembala, dalam iman dan cinta kami bersyukur. Bapak Uskup Sudarso, selamat ulang tahun. Kasih dan doa kami selalu bersamamu. Menolak, hatimu bergolak, namun kehendak-Nya tak pernah goyah. Di Palembang kau bimbing banyak jiwa, kasih nyata jadi
semuanya kau pasrah. 80 tahun berlaga di medan gembala, dalam iman dan cinta kami bersyukur. Bapak Uskup Sujarso, selamat ulang tahun. Kasih dan doa kami selalu bersama.